Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Herani dengan NIM 2023-1018 dari Prodi Pendidikan IPA. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan video ataupun praktik dari uji Will Jackson. Nah, ini merupakan pemenuhan salah satu ujian akhir semester yaitu sertifikat pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rani Oktavia, SPD MPD. Nah, silakan saksikan. Uji Wilcoxon adalah pengujian statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data terkait. Nah, maksud dari data terkait ini adalah data yang diambil dari subjek yang sama sebelum dan setelah suatu perlakuan atau intervensi. Nah, secara umum, tujuan pengujian Wilcoxon adalah untuk membandingkan dua kelompok data terkait dan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Adapun syarat-syarat dalam uji Wilcoxon yaitu yang pertama, asumsi non-parametrik yaitu merupakan salah satu karakteristik utama uji Wilcoxon yang mana sifatnya non-parametrik. Yang artinya uji ini tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi data. Yang kedua yaitu data terkait. Nah, uji statistik yang satu ini dirancang khusus untuk membandingkan dua kelompok data terkait. Yang ketiga yaitu skala ordinal ataupun interval, di mana pengujian statistik uji Wilcoxon dapat digunakan untuk data dengan skala ordinal, di mana data ordinal adalah data yang didapatkan diberi peringkat ataupun urutan, namun tidak memiliki jarak atau perbedaan yang jelas antara nilai-nilai. Yang keempat yaitu tanda-tanda statistik uji Wilcoxon ini mengacu pada jumlah tanda-tanda positif dan negatif dalam selisih datanya. Mungkin itulah syarat dari uji Wilcoxon. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan kita praktekkan secara langsung dengan Microsoft Excel. Nah, silakan ikuti cara-caranya. Baik, di sini sudah saya sajikan yaitu berupa contoh dari uji praktik dari uji Wilcoxon yaitu contohnya seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa antara diberi metode 1 dan metode 2 pada siswa yang di les privatnya. Yang percobaan ini dilakukan terhadap 8 siswa dengan metode 1 yaitu digunakan pada proses pembelajaran pertama, kemudian diadakan evaluasi, dan metode 2 yaitu digunakan pada pembelajaran berikutnya yang kemudian dilakukan evaluasi. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh data yaitu data siswanya yaitu dari A hingga H dengan metode pertama yaitu data A-nya 60 hingga data akhirnya yaitu H 74, dan metode 2 yaitu data A-nya atau data awalnya 59 dan data H atau data akhirnya 70. Dengan asumsi sebaran datanya tidak distribusi normal serta menggunakan taruh kepercayaan 99%, apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan metode 2 yang pada les privatnya. Nah, di sini saya sudah menyajikan sebuah tabel ya dengan uji hipotesisnya yaitu H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan. Hipotesisnya yaitu H0-nya tidak dapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan metode 2 pada siswa yang diberi les privat. Yang hanya yaitu ada perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan metode 2. Nah, di sini kita sudah memasukkan data siswa dengan metode 1 dan metode 2. Nah, di sini selisihnya yaitu maksudnya di sini yaitu selisih dari metode 2 dikurang metode 1. Sebenarnya untuk metode 1 dikurang metode 2 sama-sama bisa. Namun di sini saya untuk lebih mudahnya saya mengurangkan atau menselisihkan metode 2 dengan metode 1 dengan syarat ketika sudah memilih perkurangan dari metode 2 kurang metode 1, maka untuk seterusnya harus selisih tersebut harus konsisten. Nah, sini yaitu 5960 min 1 sini 6 1 min 6 min 8 min 3 min 4.
Nah, karena dalam uji ini, uji Wilcoxon ini, yaitu selisih itu harus bernilai positif, maka selisih dari D ini yaitu maka akan dirubah menjadi positif dengan cara yaitu memutlakkan dari selisih tadi menjadi positif. Dengan rumus yaitu perintah ABS buka kurung untuk membuat selisih ini yaitu kita berdasarkan pada kolom dan nomor. Nah, contoh di sini kita ingin merubah atau memutlakkannya yaitu menjadi positif, maka di sini selisih D ini berada pada kolom J dan nomor 11, maka J11. Nah, ini tarik ke bawah. Bentar. J11 enter, maka yang selisih mutlak D ini ditarik ke bawah. Nah, semuanya sudah berubah menjadi nilai positif. Nah, selanjutnya tanda. Nah, tanda ini yaitu digunakan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan hasil rankingnya ini bernilai positif ataupun bernilai negatif. Nah, untuk memastikan tanda ini, maka kita akan memberikan rumus yaitu perintah sing. Nah, sama dengan tadi kita lihat dari kolomnya. Nah, untuk diberi tanda itu pada J, pada nomor 11 berarti J. Nah, kita antarkan. Nah, di sini min 1. Tarik ke bawah. Nah, di sini maksudnya ada yang bernilai negatif dan ada bernilai positif. Jadi di sini tuh berdasarkan selisih D, selisih D dikali dengan selisih D yang telah dirubah tadi atau selisih mutlak tadi, kita dikalikan kan menghasilkan min 1. Berarti min 1. Nah, ini berarti 6 kali 6 ini berarti dia tuh bernilai positif. Jadi jadi ini tuh merupakan mewakili, misalnya jika dia menghasilkan nilai yang negatif, maka akan bernilai min 1. Jika dia positif, maka akan bernilai 1. Nah, seperti itu. Jadi, tanda ini yaitu untuk mewakili baik itu angka itu negatif ataupun angka positif. Kalau jika dia negatif, maka akan bernilai min 1. Jika dia positif, akan bernilai 1 aja. Nah, untuk ranking ini yaitu ranking dari metode ini yaitu maka kita akan menggunakan rumus perintah rank AFG ini. Nah, buka kurung yaitu pada kolom K 11 titik koma ke 11 ke K18, lalu titik koma lagi. Nah, kita untuk akan merukamnya dari 1, maka ascending 1 ini. Nah, enter. Nah, di sini rankingnya akan berbeda 2. Nah, sebelumnya karena untuk bisa mengkopinya kita harus merubah ranking ini dengan memutlakkannya, yaitu dengan menekan Fn ditambah F4. Nah, 2. Nah, di sini untuk rankingnya didapatkan yaitu untuk data yang pertama dari A, B itu mendapatkan ranking dari metode kedua ini yaitu 2 hingga 6,5, 22, 6,5, 8, 4, 5. Nah, untuk tanda ranking ini, itu merupakan perkalian dari tanda dan ranking. Nah, tanda dan ranking ini yaitu bisa kita menggunakan perintah sum up ini sumat L
dikali M. L11 dikali dengan M11. Dikali M11. Nah, dapat ya. Ini akan mendapatkan hasil tanda ringnya yaitu untuk data pertama -1 dikali 2, -2, benar ya. Nah, kita tarik sampai ke bawah data ke 8. Nah, yang kedua 1 kali 6,5, 6,5, 1 kali 22, 1 kali 22, dan hasil akhirnya -1 kali 55. Nah, untuk jumlah ranking positif dan ranking negatifnya yaitu kita memerlukan rumus A BS M kan sumatif dari N11 titik koma N18 titik. Baik, untuk jumlah rank positifnya bisa kita gunakan rumus sum if pada kolom N11 titik koma N11 N titik koma N18 titik 2. Nah, di sini untuk menjumlahkan nilai dari tanda rang ini menggunakan rumus sum ini, maka kita menggunakan sum if menggunakan titik koma titik 2. Nah, titik 2. Nah, 0. Nah, karena nilai positif itu besar dari 0, maka di sini kita buat tanda besar dari 0, petik 2 lagi, titik koma, N11 titik 2, N18.
Nah, maka di sini akan jumlah ranking positifnya itu 10,5. Nah, selanjutnya yaitu jumlah ranking negatif. Untuk ranking negatif ini sama, yaitu perintah sum if n11 di koma, karena negatif itu biasanya lebih kecil dari 0, berarti dari titik 2 kecil dari 0, titik 2 titik koma n 11 titik 2 n 18. Nah, karena pada jumlah rang ini tidak boleh negatif, harus bernilai positif, maka untuk merubah negatif ini kita tambahkan ABS di depannya. Nah, maka hasilnya akan positif. Baik, untuk uji Choksong ini kita akan mengambil jumlah ranking positifnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan beralih ke W-tabelnya. Nah, W-tabel ini yaitu bisa kita ambil dari jumlah dari siswanya yaitu 8. Nah, untuk tabelnya ada ketentuan kriterianya, yaitu jika jumlahnya 8, maka W-tabelnya ada 4. Nah, berarti bisa kita simpulkan yaitu dari tabel di atas diperoleh W hitungnya 10,5, sedangkan nilai W tabel untuk N8-nya yaitu adalah 4. Kriteria pengujiannya adalah terima H0-nya jika W hitungnya lebih besar dari W tabelnya. Nah, maksud ini yaitu W hitungnya di sini kita ambil tadi yang positif, yaitu 10,5, karena 10,5 ini lebih besar dibandingkan dengan 4, maka H0-nya diterima. Nah, di sini artinya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan metode 2 pada siswa di les privatnya. Nah, kalau kita uji menggunakan uji Z, yaitu dengan rumus Z hitung, W hitung, dikurang N buka kurung, N tambah 1 bagi 4, tutup kurung, N tambah 1 tutup kurung bagi 4, dibagi akar dari N, buka kurung, N tambah 1 tutup kurung, buka kurung 2N tambah 1 tutup kurung, dibagi 24. Nah, maka nanti hasilnya Z hitungnya yaitu 10,5 dan Z tabelnya 1,9. Nah, ini sama dengan tadi yang kita cari berdasarkan dengan tabel tadi menggunakan manual Excel, yaitu ketika melalui rumus di mana di ini Z hitungnya lebih besar dibandingkan Z tabelnya. Nah, berarti kesimpulan dari uji Wilcoxon ini yaitu H0-nya diterima pada hipotesis H0-nya, yaitu diterima tidak terdapatnya perbedaan belajar siswa yang signifikan antara metode 1 dengan metode 2 pada siswa yang diberi les privat, karena W hitungnya lebih besar dibandingkan dengan W tabelnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya terkait dengan tugas statistika, yaitu memilih salah satu uji, yaitu uji Wilcoxon. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.